Pernahkah kita merasa dalam satu fase kehidupan ketika pergumulan menghadang kita semua, kita berdoa, kita sudah mengikuti langkah-langkah seperti yang pendeta khotbahkan atau firman Allah katakan, namun tetap belum ada hasil. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang mengalami satu krisis kepercayaan kepada Tuhan, bukan tokoh, dari satu bagian Alkitab yang tercatat dalam Mazmur 77 ayat 1 sampai 21. Mazmur 77 ayat 1, tema perikopnya adalah perbuatan Allah di masa lampau untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesu semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku disebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. 11, dengan lengan-Mu engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau, ya Allah, air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Ini Mazmur yang menggambarkan satu pergumulan yang luar biasa dari pemazmur tentang bagaimana dia mengalami sebuah masalah yang berat yang membuat dia begitu tertekan. Mazmur ini merupakan mazmur yang menceritakan pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur. Nah, dalam menghadapi pergumulan ini pemazmur hampir kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam ayat 8-11 ini titik-titik krisis pemazmur mengalami sebuah kondisi yang membuat dia hampir kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Dan dalam ayat 11 nanti kita akan teliti di sini. Ini ayat luar biasa. Dahulu saya berpikir ayat ini merupakan perbedaan perlakuan Tuhan. Ternyata ayat ini mengandung makna lain. Dikatakan di sini, maka kataku ini yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan Tuhan yang maha tinggi berubah. Nah, kesimpulan dari pergumulan, keraguan, ketidakpercayaan Mazmur kepada Tuhan itu tersimpul dalam kalimat ini, bahwa ada sesuatu yang kesimpulan yang dia ambil yang menikam hatinya, bahwa tangan kanan Tuhan telah berubah. Namun pada akhirnya setelah melewati sebuah krisis, dia mengalami krisis kepercayaan pada Tuhan. Titik terendah di mana dia tidak menganggap lagi Tuhan memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan. Namun pemazmur akhirnya dapat kembali kepada satu kesimpulan, bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, dari tiga bagian ini, yang pertama pemazmur melihat dan mengalami krisis. Yang kedua, karena krisis ini, pergumulan ini, pemazmur hampir kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Namun di titik terakhir dia mengalami krisis, titik paling nadir, titik paling rendah, pemazmur dapat kembali terbang tinggi untuk mempercayai Tuhan. Kita akan belajar hal ini. Apa yang terjadi? What happened? Ayat naon? Kenapa pemazmur demikian beratnya, demikian tertekannya sampai dikatakan tidak bisa tidur semalam-malaman.
tidak bisa tidur semalam-malam. Ini berarti sangat berat, saudara. Kita lihat, yang pertama, yang terjadi adalah pemazmur mengalami pergumulan yang berat. Dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup, saudara, Alkitabnya firman Allah yang hidup ini terjemahan lain yang lebih simpel. Lihat ayatnya ayat 2, kalau terjemahan kita berkata bahwa aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya mendengarkan keluhan aku, itu ayat 2 dan 3. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Ini terjemahan Alkitab yang kita punya, terjemahan bahasa Indonesia baku. Nah, terjemahan lainnya adalah firman Allah, aku menghadapi kesulitan yang besar. Lebih jelas nggak? Aku menghadapi kesulitan yang besar dan aku sangat memerlukan pertolongannya. Pemazmur mengalami kesulitan yang besar, pemazmur sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Lihat, sepanjang malam aku berdoa, memohon kepada Tuhan dengan kedua tanganku terangkat. Perhatikan, sebelum ia berbuat sesuatu, tidak mungkin aku dapat merasakan sukacita. Jadi yang dihadapi pemazmur, suasana duka cita, tekanan-tekanan yang membuat dia sepanjang malam berseru pada Tuhan. Dia nggak mau ngapa-ngapain sampai Tuhan bertindak atas hidupnya. Saudara, ini luar biasa. Pernahkah kita mengalami keadaan seperti ini? Sepanjang malam nggak tidur, sepanjang malam kita berdoa dan kita berkata kepada Tuhan, aku nggak mungkin merasakan sukacita kalau Engkau nggak bertindak untukku. Ini luar biasa. Saya nggak tahu masalahnya apa, tapi pemazmur ini merupakan bagian yang ditulis setelah Israel mengalami pembuangan. Lihat Mazmur 74, nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Ada sebuah duka cita, ada sebuah pergumulan yang berat yang membuat pemazmur berkata, aku sangat memerlukan pertolongan-Mu Tuhan, sepanjang malam aku berdoa. Perhatikan, ia sudah melakukan hal-hal yang harus dilakukan saat seorang menghadapi masalah. Pemazmur sudah datang kepada Tuhan. Lihat dalam dikatakan di sini ayat 3 terjemahan kita, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Dia sudah mencari Tuhan, bahkan berdoa sepanjang malam, berdoa dengan sungguh. Saya yakin semua firman yang dengar akan dia klaim. Dia berpikir semua janji Tuhan dia klaim sepanjang malam, saudara. Dia mencari Tuhan. Dalam bahasa aslinya, dia mengharapkan Tuhan seperti seseorang yang menantikan fajar pagi. Sesuatu yang pasti, dia berdoa dengan sungguh. Kurang apa lagi? Sampai dia berseru dengan nyaring kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa seperti kita, karena tekanan yang berat, dia berseru dengan nyaring kepada Tuhan. Mungkin dia berkata, Allahku, saking tekanan yang berat. Saudara, pemazmur melewati fase yang sangat sulit buat dia. Pemazmur mengalami krisis kepercayaan. Dia berdoa sepanjang malam dan dia tidak melihat Allah bergerak. Dia tidak melihat Allah bertindak. Dia tidak melihat Allah berbuat. Ini terjemahan. Lihat. Dalam ayat 8 sampai 10 terjemahan biasa, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati? Atau terjemahan begini, untuk selamanyakah Allah menolak orang yang dicintainya? Pemazmur berpikir sorga tertutup. Dia sudah sepanjang malam berdoa, berseru, mengangkat tangan, sampai dia klaim, Tuhan, aku gak mungkin sukacita kalau Engkau gak nolong aku. Dia berpikir segalanya sudah tertutup. Dia berkata, Tuhan, untuk selamanya Engkau menolak dan tidak kembali bermurah hati? Atau dalam bahasa lain, Engkau tidak kembali mencurahkan anugerah-Mu? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu turun-temurun? Pemazmur meragukan janji Tuhan. Pemazmur meragukan firman yang dia dengar. Pemazmur sampai pada krisis bahwa masihkah berlaku janji itu?
Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Pemazmur berpikir segalanya sudah berakhir karena Tuhan marah. Tuhan gak mau peduli lagi dengan dia. Masalah yang kuhadapi pun Tuhan gak mau peduli lagi. Ini sebuah krisis yang luar biasa. Mungkin kalau kita mendengar, kita kata ya, tapi pernahkah kita mengalami sebuah kondisi di mana kita sampai pada titik bahwa Tuhan itu kita ragukan? Krisis yang dialami pemazmur karena permasalahan yang dihadapinya membawa pemazmur pada titik terendah kepercayaannya pada Tuhan. Ayat 11. Lihat. Tadi saya katakan ayat 11 ini kita akan teliti. Maka kataku inilah yang menikam hatiku. Hati itu lambang kehidupan. Kardia. Sesuatu yang membuat dia, atau dalam bahasa lainnya dikatakan terjemahannya, yang membuat aku merasa kalah. Yang membuat aku tidak bergairah. Sesuatu yang menikam hatiku, atau sesuatu yang membunuh hasrat hidupku. Sesuatu yang membuat aku merasa kalah. Sesuatu yang membuat aku tidak bersemangat lagi. Kesimpulan dia bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Saya bingung dengan kata-kata ini. Maksudnya apa? Ternyata dalam terjemahan lain yang lebih membuka wawasan adalah, lalu aku berkata, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, inilah yang menyakiti hatiku, bahwa yang maha tinggi tidak. Ternyata ini toh yang membuat pemazmur tertikam hatinya. Dia melihat yang maha tinggi tidak berkuasa lagi. Atau terjemahan firman hidup, berkat-berkat Allah telah berubah menjadi keburukan. Hidup yang selama ini kujalani karena anugerah Allah telah berubah menjadi sesuatu malapetaka. Saudara, kira-kira pernah gak kita berpikir untuk bunuh diri? Karena kita pikir percuma hidup Tuhan, karena segalanya menjadi sesuatu yang gelap. Pernah gak? Pernah gak kita sampai pada titik di mana Tuhan, di mana kuasamu? Pernahkah engkau berdoa untuk penyakitmu, untuk masalahmu, untuk pergumulanmu, yang sampai hari ini engkau sudah lakukan bagianmu, sementara Tuhan tidak melakukan bagiannya? Sepertinya Allah diam di sorga, sepertinya sorga tertutup, sepertinya kuasa Allah tak berlaku lagi. Orang bisa nyanyi, tak terbatas kuasamu Tuhan, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Orang bisa nyanyi, mujizat itu nyata, tapi kita nggak merasakan perlakuan Allah. Di mana Tuhan? Titik terendah pemazmur sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan gak punya kuasa lagi. Sudah pernah gak seperti ini? Setiap orang pasti melewati fase-fase ini. Betul gak? Pernah gak? Halo? Lihat kiri kananmu, tanya, pernah gak? Pernah gak? Ini krisis ini. Orang Kristen kena krisis. Jangan tengking krisis. Setiap krisis mendahului sebuah perubahan. Amin. Pemazmur mengalami krisis karena dia akan mengalami perubahan dengan sesuatu yang membuat dia lebih dewasa. Metamorfose, membuat seseorang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Metamorfose lah, ada sebuah perubahan bentuk dari kepompong menjadi kupu-kupu, dari kecebong menjadi kodok. Dan biasanya fase-fase metamorfose itu rawan. Saudara, setiap krisis akan memberikan perubahan. Amin. Krisis Mei 98 membuat perubahan baru untuk Indonesia. Krisis sekarang membuat banyak perubahan. Sekarang bagaimana? Apakah saat kita menghadapi kesusahan besar seperti pemazmur, kita sudah berdoa, kita sudah lakukan kewajiban kita. Aku sudah bayar persepuluhan Tuhan, aku sudah bantu gereja, aku sudah berdoa, aku ikuti persekutuan doa, aku lakukan banyak hal Tuhan. Tapi di mana engkau? Ya enggak? Harus ada sentuhan-sentuhannya. Ketika engkau berdoa, masalah makin berat, tidak ada tuh Tuhan menyentuh yang buat kau ding merinding. Bahkan suara kuntil anak kau dengar kali, ding merinding. Hihihi. Tuhan salah panggil kali ini. Aku miss call engkau, kenapa yang datang kuntilanak ini? Pemazmur berkesimpulan, kenapa dikatakan yang maha kuasa tidak berkuasa lagi?
Makna tangan kanan dalam perjanjian lama itu melambangkan kekuatan. Coba lihat tangan kananmu, rata-rata orang Indonesia dan kita banyakkan tangan kanan. Ya enggak? Ini melambangkan kekuatan Tuhan, kuasa kekuatan Tuhan. Jadi ketika pemazmur berkata, tangan kanan Allah yang maha tinggi, berubah. Artinya apa? Dari yang berkuasa menjadi loyo. Pemazmur berani mengambil kesimpulan ini karena dia enggak melihat Allah bertindak. Nah, kita akan lihat, saya akan cepat, kita akan lihat apa yang dilakukan pemazmur sehingga tetap percaya kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa dia mengalami titik terendah dari sebuah krisis. Kita mau tahu juga kenapa pemazmur bisa bangkit kembali dan mengalami sebuah perubahan dari krisis yang dia hadapi. Saudara, saya mau katakan setiap orang harus mengalami krisis, karena lewat krisis itu engkau sedang diubah. Entah perubahan ke arah baik, entah arah buruk, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya enggak? Setiap orang memiliki kemampuan untuk memilih. Setiap orang diizinkan Tuhan menghadapi krisis, namun tidak setiap orang bisa memilih yang terbaik untuk melewati krisis. Sehingga lewat krisis itu, engkau diubahkan menjadi lebih baik menurut kehendak Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan lewat krisis itu. Ada banyak orang saat menghadapi krisis, bukannya bisa memuliakan Tuhan, tapi justru loyo, bahkan sampai pada titik kesimpulan, sama aja ikut Tuhan dan gak ikut Tuhan. Mazmur 73, orang berkata begini, orang yang gak ikut engkau, gemuk, tambun, sementara aku ikut engkau, kok begini-gini aja Tuhan. Lihat Mazmur 73, ini Mazmur kesayangan saya, saudara. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, dan bagi mereka yang bersih hatinya. Lihat, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Bukan berarti kita yang gemuk hari ini orang fasik, saudara. Yang kurus orang benar. Ini sebuah paradoks, sebuah perbandingan. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkawin kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Jadi gini, Tuhan tidak menghindarkan kita dari sebuah kondisi yang membuat kita bisa iri sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Perhatikan, Tuhan tidak menghindarkan saya dan saudara untuk bertemu orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi secara materi, secara pandangan dunia, mereka kelihatannya lebih diberkati dari kita. Amin. Tuhan nggak menghindarkan, jangan tengking ini, karena inilah membuat kita dewasa. Pemazmur orang yang tulus hati, orang yang dekat dengan Tuhan, tapi dia nggak terhindar dari kecemburuan. Kok Tuhan, aku ikut engkau, aku setia, tapi kenapa? Pernah nggak ngalamin, saudara? Pernah nggak? Halo, tokomu kelihatannya nggak ramai, toko sebelah yang pakai pengalisan lebih ramai. Gunung Kawi, tokomu yang sudah engkau didoakan pendeta, toko sebelah yang pakai setan jin ifrit lebih ramai. Sebelah pakai dukun langsung sembuh. Kita pakai Tuhan lama sembuh. Minyak urapan dari Israel, dari planet Mars pun diimpor, enggak sembuh-sembuh. Udah KKR Gilbert, KKR Benihin, enggak sembuh-sembuh. Sebelah langsung pakai dukun, disembur sama air kumur, sembuh. Manusia kan ingin sesuatu, ingin mengetahui masa depan, ya enggak? Orang Kristen kan jujur aja, kita pun ingin tahu besok dapat apa usaha kita, kas toko kita berapa kita dapat, kita kan ingin tahu. Nah kalau setan bisa kasih tahu itu, Tuhan enggak bilang ini, pendeta, besok tokoku untung atau rugi. Pendeta, besok anakku sakit atau tidak. Pendeta bukan lawyer yang siap komat kamit, yang siap kasih buat saudara supaya saudara tahu masa depan. Yang pendeta khotbahkan adalah firman Tuhan, dan firman itu bukan membuka masa depan, tapi membimbing engkau untuk percaya di masa depan tetap ada Yesus. Amin. Bukan masalahnya depan ada kiamat, ada apa, tapi ini bagaimana hidup kita diubah untuk menyongsong masa depan. Yang apapun terjadi, kita tetap setia sama Dia. Saya pernah gagal, saudara. Bahkan mungkin saya lebih sering gagal dari saudara. Tapi kan gak ketahuan.
Karena saya punya Tuhan, tempat saya membuang kegagalanku untuk diubah jadi keberhasilan. Kita semua pernah gagal. Seorang pemenang bukan tidak pernah gagal, tapi tidak pernah menyerah. Masalahnya adalah kita lebih banyak menyerah daripada gagalnya 10, nyerahnya 20. Udah down duluan. Udah ditumpang tanganin pendeta, dikucek-kucek rambut, sampai model rambut yang jambul kayak cangcuter gitu, hancur semua. Tetap gak ada kuasa. Rumah diurapi, tetap gak ada kuasa. Saudara, perlindungan yang Tuhan berikan bukan semata hanya tidak terhindarnya engkau dari bahaya, tidak terhindarnya dari krisis. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk sebuah krisis. Masalahnya disinilah Tuhan mau lihat siapa dirimu dan siapa diriku di hadapan Dia. Apakah kita tunjukkan siapa kita yang berkenan untuk Tuhan, atau kita tunjukkan sesuatu pribadi, kebusukan kita keluar saat menghadapi krisis. Orang pacaran, kalau pacaran tempat ramai nggak ketahuan nafsunya. Coba tempat sepi. Kalau perlu Draculanya. Yang ceweknya pertama diam, lama-kelamaan gini. Aku berserah. Pencuri nggak akan ketahuan kalau dia tempat ramai. Dia ketahuan kalau ada kesempatan. Laci dibuka, kiri kananku tak ada orang. Tuhan di sana tak bicara. Shep. Iya kan? Kita sebetulnya punya satu kebusukan yang kalau ada kesempatan bisa keluar. Iya enggak? Lihat kiri kananmu, lihat saya. Kita masing-masing simpan kebusukan. Dan ketika krisis itu terjadi, segala kemunafikan itu sedang Tuhan keluarkan. Dikeluarkan. Lihat siapa diriku, siapa dirimu saat krisis. Pemazmur, Yedutun, orang Lewi bisa nggak percaya Tuhan ketika mengalami krisis. Dan kita hari ini anak-anak Tuhan, kita mau belajar bagaimana Yedutun atau si Asaf ini bisa melewati krisis. Yang pertama yang dikerjakan oleh Asaf atau Yedutun ini adalah mengingat segala kebaikan Tuhan. Saudara, saya mau tanya malam hari ini, kalau engkau dan aku diingatkan akan seseorang, biasanya yang keluar ingatan itu kebaikan atau keburukannya? Kok pelan? Kebaikan atau keburukannya? Apalagi yang putus pacaran. Mantanmu gini. Si untung dia, gue putusin. Kita kalau ingat seseorang, kebanyakan yang kita ingat apa? Kebaikan atau keburukan? Keburukan. Karena 80% manusia lebih suka mengingat hal-hal yang buruk. Buktinya apa? Cerita setan lebih diingat daripada firman Tuhan. Betul nggak? Tiap minggu dengar khotbah, lewat jalanan mati lampu, tetap misi-misi. Anak babi mau lewat, anak babi mau lewat, mak babi juga ada. Anak dan emak babi misi-misi mau lewat. Masuk WC yang seram, misi-misi. Anak babi mau pipis. Kita anak Tuhan yang berkata, bangkit, nama Yesus, lewat kuburan seram. Cuman karena ada ring merinding dikit, misi-misi. Anak monyet mau lewat. Padahal ini aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Di gereja nggak ketahuan kualitasnya, terang benderang, rame, lewat tempat sepi, buk mati lampu, angin ribut, darah Yesus, darah Yesus. Lewat kuburan angker, misi-misi. Anak Allah, nggak enak, tak berantem. Misi-misi, anak monyet numpang lewat, mbak. Kami suka ke kampung-kampung, saudara. Kadang-kadang pergumulan mau kencing malam-malam. Karena image tentang setan itu lebih kuat daripada firman Tuhan. Karena manusia lebih suka hal-hal yang buruk diingatnya. Betul kan? Betul nggak? SBY berbuat baik dilupakan. Sekali nurunkan harga minyak, naikkan harga minyak, diingat sepanjang masa. Dia banyak berbuat baik, dia presiden di tengah krisis. Tapi yang diingat adalah SBY kurang tegas, SBY ini, SBY itu. Tuhan juga begitu. Kalau kita mau hitung-hitung kebaikan Tuhan dibandingkan segala penilaian,
sesuatu yang negatif tentang dia yang kita ingat. Banyakan yang baik sebenarnya kalau mau jujur, betul nggak? Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu ya Allah. Jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu Bani Yakub dan Bani Yusuf. Ketika pemazmur sampai pada titik nadir di mana dia kehilangan kepercayaan, Tuhan bimbing dia untuk mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan bukakan perkara-perkara besar yang pernah dikerjakannya. Tuhan suruh dia untuk menyebut-nyebut pekerjaan ajaib Tuhan. Sampai dia berkata begini, Allah mana yang begitu hebat seperti Allah kami. Wah, kalau sudah sampai di sini timbul kebanggaan. Allahku hebat. Anakku kalau berantem sama orang lain, pasti dia bilang, bapakku lebih hebat dari bapakmu. Betul nggak? Anak-anak kita punya kebanggaan sama bapaknya. Bapakku lebih hebat dari bapakmu. Masakan mamaku lebih enak dari masakan mamamu. Entah itu menurut orang lain enak atau enggak, tapi ada kebanggaan. Dan ini membuat dia tetap percaya kepada orang tuanya. Amin. Kita pun demikian. Jangan lupakan kebaikan Tuhan yuk. Kalau perlu ingat saat engkau sakit pernah gak disembuhkan Tuhan. Saat engkau gak ada duit pernah gak ditolong Tuhan. Saat engkau punya masalah tiba-tiba ada mujizat yang tak terpikir olehmu, Tuhan buka jalan. Ingat kebaikan Tuhan. Bahkan dikatakan ingat kebaikan Allah untuk bangsamu, di mana telah menebus umatmu Bani Yakub dan Bani Yusuf. Saudara, hari ini krisis sedang membuat orang lupa kebaikan Tuhan. Iya enggak? Kalau kita mau jujur, sampai hari ini kita masih ada. Karena siapa? Kebaikan Tuhan. Mengapa harus mengingat kebaikan Tuhan? Kita buka Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Di sini dari ayat 3 sampai ayat selanjutnya ditulis tentang kebaikan Tuhan. Orang yang mengingat kebaikan Tuhan akan menimbulkan iman dan pengharapan karena Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Kita buka sama-sama di sini Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kita punya masalah, bukan berarti Allah nggak bisa berbuat. Masalahnya adalah kita nggak sabar menantikan kapan Allah bertindak. Amin. Saudara, kalau untuk saya kadang-kadang untuk berdoa untuk orang sakit, kadang-kadang saya sempat ragu, Tuhan sembuh nggak? Karena seringkali saya doakan untuk diriku sendiri, seringkali susah sembuh. Susah sembuh. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang didoakan cepat sembuh, ada orang-orang yang lama sembuh. Pernah nggak saudara mendoakan orang lain cepat sembuh? Tapi doakan diri sendiri, susah nggak? Betul nggak Bu Akoy? Roh pusing keluar, roh pusing sebelah kiri keluar, pindah ke kanan dia. Roh kanan keluar, ke kiri lagi. Keluar semuanya, gabung dia. Berapa kali kita berdoa, kadang-kadang, Tuhan, di mana sih Engkau? Kemarin malam, setelah melayani beberapa orang, saya semalaman tidak bisa tidur, saudara. Saya merasakan ada kehadiran satu kuasa yang menindihku, yang bukan menindih mati fisik gini. Rohku tertekan sepanjang malam. Anakku kalau ngendus sedikit, dia peluk papinya, dia cari papinya, dia peluk. Saya rasa ada sebuah ketakutan yang luar biasa. Sampai saya bilang gini, Bapak di mana perlindunganmu? Saya rasa takut, pagi-pagi bangun saya malas sekali. Sepanjang malam rohku berdoa, bahasa roh, asal roh. Saya bilang gini, Bapak di mana perlindunganmu? Sempat ku berkata, Tuhan di mana Engkau? Tapi yang jadi masalah adalah bukan Tuhan tidak ada. Sayanya tidak mengendus kehadiran Tuhan. Karena dia menjagaku sampai pagi. Setan gak bisa buat apa-apa. Amin. Orang Kristen gak boleh kena santet. Amin. Kalau orang Kristen kena santet, bertobat. Artinya santet itu ada dalam tubuhmu. Dia tetap sama. Kita ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita sakit, ingat ketika Tuhan sembuhkan orang buta, orang lumpuh. Kalau kita punya masalah, ingat ketika Tuhan menyembuhkan, membuat orang lepas dari masalah. Ada banyak faktor yang harus kita ingat tentang Tuhan. Maka dari itu, kalau saudara banyak baca firman, ingat kebaikan Tuhan, ingat perbuatan Tuhan. Yang di sini keluar ini memori tentang Tuhan, bukan memori tentang setan.
Kalau saudara banyakkan memorimu tentang setan, tentang kegagalan orang-orang, tentang kekecewaan orang-orang, kalau engkau sering konseling dengan orang-orang yang gagal sama Tuhan, orang-orang yang ketinggalkan Tuhan, engkau nggak berjaga-jaga, nanti engkau akan ingat, dia aja tinggalkan engkau nggak dihukum, apalagi aku. Dia aja lari dari engkau nggak dihukum, masakan aku dihukum? Akan keluar memori-memori negatif. Melupakan kebaikan Tuhan dan perbuatan Tuhan akan dapat membawa kita pada penyangkalan dan perjanjian keberadaan Allah. Mazmur 78. Kita akan terus belajar. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetap memegang perintah-perintahnya. Lihat ayat 8. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Orang kalau tidak mengingat kebaikan Tuhan, menyangkal Tuhan, orang tidak ingat kebaikan Tuhan, dia bisa menyangkal Tuhan. Lihat, dikatakan di sini, orang kalau nggak ingat kebaikan Tuhan, dia akan menjadi pemberontak kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah, kita nggak ingat kebaikan Tuhan, kita bisa tinggalkan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, ada banyak orang Kristen hari-hari ini yang sedang diuji imannya. Dan orang mulai mencari-cari, di manakah Tuhan saat krisis seperti ini? Apa yang harus kau perbuat untuk bisa lepas dari ini? Dan saat seperti ini, banyak paranormal menawarkan jalan keluar. Kalau orang gak kuat imannya, dia akan gampang lari. Lofusin bisa janjikan banyak hal buat saudara. Ki Gendeng, Ki Joko Bodo, Mama Loren, segala macam mama-mama bisa janjikan banyak hal. Ya, Bu Abed berkata gini, kalau tokoku sepi terus om, gimana nanti om ya? Masihkah aku bisa percaya Tuhan? Sementara sebelahku om, dia makmur hanya dengan satu lembar buh yang ditempel di atas rumahnya. Pak! Sementara aku tiap minggu menyembah Tuhan, kok kas tetap kosong ya om ya? 2-3 tahun lagi ya. Saudara mau tengking krisis? Saya enggak. Alit mau tengking krisis, dalam nama Yesus, roh krisis keluar. Keluar kemana? Kita mau tengking apa? Kita hidup di saat seperti ini untuk kita membuat sebuah perubahan. Saudara bisa lebih baik, bisa lebih buruk kalau engkau menyikapinya dengan cara yang salah atau dengan cara yang benar. Meyakini bahwa Allah tetap menuntun umatnya. Meskipun Allah tidak kelihatan jejaknya, tetapi yang terpenting adalah ia tetap menuntun kita melalui orang-orang pilihannya. Saya mau katakan sebagai penutup bahwa sekalipun Allah tidak menampakkan dirinya di hadapanmu hari ini, Allah tetap menampakkan kehendaknya lewat firman-Nya. Amin. Sekalipun Allah tidak berbicara lewat suara yang kau dengar dari langit, Allah berbicara lewat hamba-hambanya. Sebab itu Ibrahim berkata, jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan. Karena di persekutuan itu kau dikuatkan. Orang makin tertekan, harusnya makin cari Tuhan. Bukan makin kecewa sama Tuhan. Saudara, saya mau katakan, saya bersyukur malam hari ini tanpa mengecilkan orang-orang lain. Saudara, hujan-hujan datang cari Tuhan. Katakan kiri kananmu, kita mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ada banyak orang kondangan mau datang ketika hujan-hujan. Tapi untuk cari Tuhan, banyak alasan. Kenapa gak ke gereja? Gak ada payung. Kenapa gak ke gereja? Gak ada mobil. Kenapa gak ke gereja? Jalan gereja tuh susah, Mbak Om. Becek. Kayunya lapuk. Sepatuku sering nyangkut. Kalau hujan nanti bajuku nyiplak, celanaku jadi kotor. Tapi kalau kondangan, biarpun di ujung bumi, mau kemana? Kami mau kondangan. Saudara, kita tetap cari Tuhan apapun yang terjadi. Saudara mau ngomel gimana pun, tuh om gimana susah nih, susah nih. Saya nggak bisa bilang besok lebih baik. Saya mau katakan mau besok lebih baik, besok lebih buruk. Yang penting Allah bersama dengan kita hari ini. Amin. Amin. Karena iman kita tidak didasari oleh sesuatu yang bersifat materi. Amin. Tokomu mau sepi, cicilanmu belum lunas, terserah mau penilaianmu apa tentang Allah. Yang terpenting kau memiliki Allah. Bagaimana kita bersuka cita di saat orang lain berduka cita. Bagaimana kita tegar di saat orang lain jatuh. Bagaimana kita berharap di saat orang lain tidak bisa berharap. Itu kekristenan.
Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.